Kembali lagi bersama saya Adam Savana di pengentahu.com. Dan di video kali ini saya akan bahas gamepad 8BitDo Pro 2, gamepad yang mengusung tema controller retro. Jadi langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Siapa di sini yang bingung tentang variasi dari gamepad 8BitDo? Yang saya review kali ini adalah 8BitDo Pro 2, versi paling akhir dari series SN30, di mana ada series SN30 Pro, SN30 Pro Plus, dan Pro 2. Kali ini 8BitDo menghilangkan nama SN30 pada tipe ini, jadi namanya adalah 8BitDo Pro 2 dengan slogan More Pro. Tentu saja 8BitDo Pro 2 ini memiliki spesifikasi dan fitur yang lebih bagus dari versi sebelumnya. Tipe ini mempunyai beberapa pilihan warna, yaitu hitam doff, abu-abu doff, hitam transparan, dan ungu transparan. Dan kali ini saya pilih yang ungu transparan. Walaupun transparan, tetapi konstruksi di dalamnya tidak begitu terlihat ya. Terlihatnya masih samar-samar, bukan yang benar-benar transparan dan terlihat konstruksi di dalam gamepadnya. Desain gamepad ini mengusung tema ala-ala controller retro dengan bodi yang kecil ramping, analog sejajar, dan tombol start select yang sangat mempresentasikan controller retro. Gamepad ini dijual di harga 600 ribuan, di packaging sangat baik, terkesan sangat premium, dengan tulisan spesifikasi dan warna yang kita pilih. Jadi kita tidak bingung tuh, karena biasanya gamepad desain boxnya sama, hanya saja ada tulisan variasi warna yang biasanya membuat kita salah dalam memilih. Dalam box packaging saya mendapatkan manual, kartu garansi, kabel USB Type-C dengan emboss tulisan 8BitDo, satu set thumbstick dengan kualitas saber yang bagus. Untuk masalah compatibility, gamepad ini mempunyai base controller Switch Pro milik Nintendo, tetapi juga memiliki tipe API D-input, X-input, HID compliant, Mac, dan untuk smartphone-nya bisa di iOS dan Android dengan tipe koneksi secara wireless Bluetooth versi 4.0 dan kabel USB Type-C. Adanya tombol pairing dan switch tipe API memudahkan untuk mengkoneksikan gamepad ini dengan device gaming yang kita gunakan. Tinggal pilih D untuk D-input, X untuk X-input, S untuk switch mode, dan A untuk Mac dan iOS mode. Kalau untuk smartphone Android ini tidak bisa direct play ya, jadi mappingnya harus menggunakan Panda Gamepad Pro, bukan V3 Shooting Plus. Repairingnya sangat mudah, tinggal pencet start dan gamepad akan terkoneksi dengan device terakhir yang kita gunakan. Cara-cara mengkoneksikan seperti biasa akan saya tulis di deskripsi video ya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, kemudian untuk masalah analog, saya hanya bisa bilang ini smooth, halus, dan sangat ringan. Karena gamepad ini mempunyai software yang bisa digunakan untuk mengatur dead zone analog, mau lebih responsif atau lebih pelan. Dan tentu saja akurasi dari analognya juga tergantung pada settingan yang kita gunakan. Tanpa thumbstick pun permukaan analog masih nyaman-nyaman saja, tidak terlalu licin dan kasar. Modul analognya masih menggunakan potentiometer joystick, tapi persentase drifting untuk gamepad ini sangat kecil ya, karena gerakan analog sangat smooth dan halus. Apalagi seperti yang saya bilang, ada software yang bisa untuk mengatur konfigurasi dead zone. Pengetesan circularity masih mendapatkan nilai di atas 10%. Tapi tenang saja, yang penting adalah center point-nya tidak bernilai tinggi saat kita tidak menggerakkan analog. Bahkan masih dibilang sempurna karena masih bernilai 0,0000 sekian. Lalu kalau ngomongin fitur, gamepad ini mempunyai cukup banyak fitur, mulai dari adaptive trigger, back button, turbo function, rumble getaran, dan semua juga bisa disetting menggunakan Ultimate Software yang bisa kita download di website 8BitDo. Di smartphone Android maupun iOS juga ada. Dalam software Ultimate kita bisa mengatur berapa intensitas adaptive trigger, tombol pengganti atau makro untuk back button, intensitas rumble, dan semuanya itu bisa disetting sebanyak 3 profile. Jadi kita bisa set untuk main game apa, balapan, AAA, ataupun game kompetitif. Tinggal pencet profilnya saja, pilih profil 1, 2, dan 3. Untuk setiap wheel button, gamepad ini tidak lebih baik dari gamepad dengan harga 400 ribuan IPG series P4 misalkan, masih di level biasa. Untuk face button, feel clicky sangat terasa, tetapi receh sekali untuk feel back button. Rasanya itu kurang solid.
Padahal tombol lain enak-enak saja kalau ditekan. Kedalaman adaptive trigger terlalu jauh walaupun intensitasnya bisa disetting dalam software. Rata-rata level travel distance di setiap tombol memang tergolong tinggi sih. Selebihnya untuk responsivitas dan feedback getaran termasuk yang terbaik. Di bagian spesifikasi, gamepad ini menggunakan baterai yang ideal yaitu removable charger baterai. Ada opsi menggunakan 2 buah baterai A2 dan removable baterai. Tapi tenang, 8BITO memberikan baterai removable dengan kapasitas 1000 mAh tipe Li-ion. Bisa digunakan 20 jam pemakaian dengan waktu 4 jam charging time. Saat mengecas, LED akan menyala merah dan saat penuh LED akan off. Kalau mau habis, LED merah akan berkedip. Gamepad ini mempunyai dimensi panjang 153,6 mm, lebar 100,6 mm dan tebal 64,5 mm dengan berat 228 gram. Sebenarnya masalah berat sangat pas, tapi kalau masalah handling pasti setiap orang beda-beda. Kalau kalian pernah main PS1, pasti bisa menilai handling dari gamepad ini. Karena seperti yang saya bilang di awal, gamepad ini mengusung tema controller retro. Bedanya hanya pada tekstur grip yang ada pada bagian handle. Saya sendiri tidak begitu cocok menggunakan gamepad dengan bentuk ramping dan flat seperti ini. Lebih cocok dengan bentuk gamepad cembung dan memiliki permukaan rounded seperti controller Xbox. Lalu, apakah gamepad ini worth it dan lebih cocok untuk game seperti apa? Untuk saya sendiri, saya lebih sering menggunakan untuk game AAA dan game racing. Kalaupun digunakan untuk game kompetitif tidak begitu cocok karena travel distance trigger L2 dan R2 yang terlalu dalam. Digunakan untuk main game fighting supaya bisa cheat dengan kombinasi tombol makro juga boleh saja sih. Kalau masalah pemakaian jangka panjang, gamepad ini paling aman karena menggunakan desain removable recharge baterai. Bisa recharge baterainya, kalaupun rusak masih ada opsi untuk menggunakan 2 buah baterai A2. Kalau belum sempat beli baterai pack rechargeable. Sangat fleksibel, karena sejauh ini baterai pack untuk controller itu sama, mau IPEGA bahkan controller Xbox. Saya sendiri kalau main menggunakan controller Xbox kadang masih menggunakan baterai pack ini. Kemudian untuk fitur killernya yaitu software ultimate sebenarnya tidak untuk tipe Pro 2 ini saja ya, karena semua gamepad dari 8BITO pasti bisa disetting konfigurasinya menggunakan software ultimate. Secara keseluruhan saya akan memberikan nilai 8,5/10 untuk gamepad ini. Tingkat kenyamanan handling yang bagus walaupun desain ramping seperti ini tidak cocok untuk kebanyakan orang ya seperti saya sendiri, tapi karena ada grip dan feeling handlingnya terasa solid jadi masih nyaman-nyaman aja. Kemudian adanya banyak fitur dan dapat digunakan secara fleksibel. Menjadi poin utama saya memberikan nilai 8,5/10 untuk gamepad ini. Untuk fitur yang selain ada di software ultimate itu ada fitur turbo, jadi pengaturannya itu secara mekanis, secara langsung ya, bukan melalui software ultimate. Baiklah, mungkin cukup sekian review gamepad 8BITO Pro 2. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan tinggalkan saja di kolom komentar. Saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya.